Cara jitu pengajuan online KUR BNI. Halo semuanya, KUR BNI adalah fasilitas kredit untuk pelaku usaha mikro, usaha kecil, serta koperasi sebagai kredit modal kerja atau kredit investasi dari PT Bank BNI. Sejak tahun 2007, KUR BNI telah memberikan solusi bagi pemilik usaha produktif yang kekurangan modal. Sebagai salah satu bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, Bank Negara Indonesia atau BNI mengeluarkan berbagai produk kredit berkualitas. Namun, produk keuangan yang tak kalah penting selain pembiayaan atau kredit adalah asuransi jiwa. Kembali lagi ke bahasan KUR, berikut ini penjelasan komprehensif mengenai simulasi, syarat pengajuan, besar pinjaman, bunga, dan tabel angsuran KUR BNI selengkapnya. Bukan hanya itu, ada juga informasi terbaru soal pemberian subsidi bunga KUR hanya 3% bagi UMKM yang pernah terdaftar dalam program prakerja. Program ini akan berlaku mulai bulan Juli 2021 hingga Desember 2021. Selengkapnya, simak dalam bahasan berikut. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian buat tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Ralinka Project. KUR BNI dan keunggulannya. Seperti perbankan lainnya, Bank BNI memiliki beragam produk pinjaman dana untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya, BNI menawarkan KUR kepada UMKM yang memiliki usaha produktif. Suku bunga pada jenis KUR memiliki nilai yang lebih rendah daripada pinjaman BNI lainnya, seperti instan, fleksi, multiguna, atau kredit tanpa agunan atau KTA, yaitu hanya sebesar 6%. Penyaluran KUR dari Bank Negara Indonesia tahun 2020 yang hingga 31 Juli 2020 telah mencapai 9,76 triliun rupiah dan menyentuh angka 257.616 penerima di seluruh Indonesia. Beberapa inovasi yang menjadi keunggulan dari KUR BNI dalam mendorong penyaluran KUR antara lain: yang pertama, pemerintah menetapkan BNI sebagai penyalur KUR terbaik nomor 1 tahun 2019. Yang kedua, melakukan penyaluran berbasis klaster binaan unggulan lokal. Yang ketiga, melakukan sinergi BUMN dan startup untuk memberikan pembinaan. Yang keempat, melakukan kerjasama linkage dengan mengedepankan akses pembiayaan yang mudah dan pendampingan untuk meningkatkan hasil usaha. Yang kelima, pengajuan mudah bisa via online dengan e-form BNI. Yang keenam, bebas biaya provisi dan biaya layanan. Dan yang ketujuh, ada pendampingan bagi nasabah KUR melalui program One Village, One Product. Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, Bank BNI mendukung nasabah KUR melalui BNI Cluster One Village One Product atau OVOP. Pola OVOP sendiri yaitu mendorong setiap desa agar menemukan dan mengembangkan produk unggulan yang mempunyai ciri khas, yang berbeda dengan karakteristik produk dari desa lainnya. Nah, nantinya pihak BNI akan memberikan pendampingan bagi masyarakat desa dalam penentuan produk unggulan, fasilitasi produk dengan menggunakan bantuan permodalan, hingga perluasan akses pasar, baik melalui online marketing maupun pasar ekspor dengan bantuan kantor cabang luar negeri BNI. Menarik bukan? Program KUR BNI. Saat ini BNI menyediakan beberapa jenis KUR, yaitu KUR Mikro, KUR Retail, KUR TKI, dan KUR Khusus. Untuk perbedaan masing-masing produk KUR dari BNI ini antara lain: yang pertama, KUR Mikro. BNI memberikan KUR Mikro ini kepada nasabah yang akan digunakan sebagai pembiayaan pengembangan usaha dengan plafon pinjaman hingga 25 juta rupiah.
jangka waktu yang diberikan kepada nasabah kredit KUR yaitu selama 4 tahun. Kamu tidak perlu memberikan jaminan lain karena jaminan KUR Mikro ini hanya berupa usaha yang sedang berjalan itu sendiri. Yang kedua, KUR Retail. Mirip dengan KUR Mikro karena sama-sama memberikan tambahan modal kepada para pengusaha, tetapi dengan limit pinjaman yang lebih tinggi, yaitu Rp25 juta hingga Rp500 juta. Kemudian, untuk jangka waktu pengembalian kredit selama 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi. Masyarakat yang mengajukan pinjaman KUR Retail ini haruslah memberikan jaminan dan jaminan tersebut sesuai ketentuan dari Bank BNI. Yang ketiga, KUR TKI. BNI mengkhususkan KUR TKI bagi calon nasabah yang akan menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI sebagai modal awal di negara penempatan. Bisa pula sebagai bekal bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Jumlah pinjaman KUR TKI ini sama seperti KUR Mikro, yaitu Rp25 juta dengan tenor jangka waktu paling lama 3 tahun atau sesuai dengan kontrak kerja. Namun, tidak semua TKI di seluruh negara dapat memanfaatkan pelayanan KUR TKI. Bank BNI hanya menyediakan beberapa negara saja meliputi Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea, hingga Malaysia. Yang keempat, KUR khusus atau KUR Tani. Diadakannya program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat tani, seperti pedagang pupuk maupun ekosistem pendukung pertanian lainnya. Tenor pelunasan KUR Tani adalah 5 bulan atau sebanding dengan 1 musim tanam. Harapannya adalah setelah menuai hasil panen, petani bisa mengembalikan pinjaman modal usaha yang mereka ajarkan. Jumlah pinjaman KUR Tani menyesuaikan dengan jenis tanaman dan luas lahan. Contohnya adalah sebagai berikut. Untuk luas masing-masing lahan maksimal 2 hektar dengan suku bunga 7% per tahun atau 0,03% per 5 bulan. Informasi terkini menyatakan suku bunga sudah turun menjadi 6% per tahun. Pinjaman modal usaha untuk tani tanaman jagung adalah sebesar Rp15 juta, sedangkan pinjaman modal usaha untuk tani tanaman padi adalah sebesar Rp22 juta. Yang kelima, KUR Supermikro BNI. BNI memperuntukkan KUR Supermikro BNI untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif. BNI menggagas produk KUR Supermikro ini sejak tahun 2020. Pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang menjalankan usaha berpeluang mendapatkan kredit lunak KUR Supermikro dengan ketentuan pertama mereka masuk kategori usaha mikro. Adapun ketentuan dari KUR Supermikro BNI 2021 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, BNI menetapkan suku bunga KUR Supermikro sebesar 0% sampai dengan 31 Desember 2020 dan 6% setelah 31 Desember 2020. Yang kedua, jumlah kredit maksimum sebesar Rp10 juta. Yang ketiga, dalam skema KUR Supermikro yang menjadi agunan pokok ialah usaha atau proyek yang dibiayai KUR dan tidak diperlukan agunan tambahan. Yang keempat, BNI tidak membatasi lama usaha calon penerima KUR Supermikro minimal 6 bulan. Artinya, lama usaha dapat kurang dari 6 bulan dengan syarat mengikuti program pendampingan, baik formal ataupun informal, atau tergabung dalam suatu kelompok usaha, atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha. Yang kelima, BNI tidak mewajibkan pegawai PHK untuk memiliki usaha minimal 3 bulan dengan pelatihan 3 bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
atau Permenko nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman KUR. Namun dapat kurang dari 3 bulan atau usaha baru. Dan yang keenam, belum pernah menerima KUR. Yang keenam, KUR Prakerja, subsidi bagi UMKM alumni Kartu Prakerja. Seperti disebutkan di awal artikel, pemerintah akan memberikan subsidi bunga bagi UMKM yang mengajukan pinjaman KUR di Bank BNI. Bunga yang ditawarkan menarik, yakni hanya 3% saja. Program ini berlaku bagi UMKM yang merupakan alumni dari program Kartu Prakerja. Pelajari syarat dan ketentuan sehingga ketika program ini dibuka pada bulan Juli 2021 mendatang, kamu sudah siap. Program ini berlangsung selama 6 bulan, yakni hingga Desember 2021. Berikut ini merupakan langkah-langkah pengajuan KUR BNI alumni Kartu Prakerja. Yang pertama, program ini diperuntukkan bagi kamu yang sebelumnya pernah terdaftar dan menerima bantuan pelatihan dari Kartu Prakerja. Yang kedua, ajukan permohonan kredit dalam bentuk surat ke Bank BNI melalui e-form KUR Prakerja pada website BNI. Yang ketiga, setelah pengajuan diterima, Bank BNI akan melakukan survei kelayakan usaha. Yang keempat, apabila BNI menyatakan usahamu layak memperoleh kredit, bank akan menyodorkan surat perjanjian kredit untuk ditandatangani. Yang kelima, pastikan kredit yang dibayarkan dikembalikan dengan cicilan sampai lunas. Dengan demikian, bank akan melihat kamu punya komitmen sehingga mudah apabila ingin mengajukan kredit lagi di masa yang akan datang. Nah, selain itu, ada beberapa perubahan kebijakan pemberian kredit usaha rakyat yang mulai berlaku per Juli 2021. Di antaranya, yang pertama, plafon pinjaman KUR tanpa jaminan dinaikkan, yang semula hanya sampai 50 juta rupiah saja menjadi hingga 100 juta rupiah. Yang kedua, mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, peserta KUR bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, pelaku UMKM dan komoditas sektor produktif lain akan dimasukkan dalam kategori KUR khusus. Semula, KUR khusus hanya diberikan bagi UMKM yang menggarap komoditas perkebunan, perikanan, dan peternakan rakyat. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini mengenai cara jitu pengajuan online KUR BNI. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.